ya daripada capek-capek bawa buku. Mending di Novelton aja. Sebenarnya, apa sih Novelton itu? Penasaran kan? Sebelum masuk ke materi, perkenalan dulu yuk. Halo semua, di sini kami dari kelompok 3 Cyber Sastra yang diampu oleh Bapak Muhammad Andi Januarsia Daulay SSM akan menjelaskan seputar aplikasi Novelton. Langsung saja ke materi yang pertama. Gambaran umum Novelton. Novelton adalah sebuah aplikasi yang menyediakan novel atau cerpen dalam bentuk digital. Pengguna aplikasi ini memiliki kemampuan untuk membaca dan menulis cerita. Cerita dalam aplikasi ini tersedia dalam dua bentuk, yaitu teks dan chat. Platform ini menawarkan pengalaman interaktif di mana pembaca bisa memberikan komentar, saran, dan dukungan kepada penulis. Selain itu, Novelton memiliki fitur komunitas yang memungkinkan penulis dan pembaca untuk berinteraksi lebih dekat, serta memberikan kesempatan bagi penulis baru untuk mempublikasikan karya mereka dan membangun basis penggemar. Bagian yang kedua. Sejarah perkembangan Novelton. Novelton pertama kali didirikan dan diluncurkan pada tanggal 4 Agustus 2019. Pada awalnya, aplikasi ini mungkin belum begitu dikenal luas karena masih berada dalam tahap pengembangan. Setelah peluncuran, Novelton mulai mengembangkan konten-konten baru dan menarik untuk menarik perhatian pengguna. Mereka menghadirkan lebih dari 400.000 karya dari penulis-penulis Nusantara dengan berbagai genre yang mencakup romantis, fantasi, modern, komedi, time travel, dan sebagainya. Selama periode ini, Novelton juga mulai menarik lebih banyak pengguna, terutama kalangan pembaca remaja. Seiring perkembangan teknologi dan minat masyarakat terhadap karya-karya sastra digital, Novelton terus berupaya untuk memberikan pengalaman terbaik bagi para penggunanya dan menjadi salah satu pemain utama dalam industri novel digital di Indonesia. Bagian yang ketiga. Baiklah, yang selanjutnya yaitu cara mengakses Novelton. Yang pertama, unduh aplikasi Novelton yang ada di Google Play Store, perangkat Android atau App Store untuk perangkat iOS seperti iPhone atau iPad. Lalu, tekan Novelton di kontak pencarian, klik pada pencarian yang menunjukkan aplikasi Novelton, tekan tombol install atau unduh untuk mengunduh dan menginstal aplikasi Novelton di perangkat Anda. Yang kedua, buka aplikasi Novelton. Jika Anda sudah memiliki akun Novelton, masukkan informasi login Anda atau alamat email dan kata sandi untuk masuk ke aplikasi. Yang ketiga, mulai membaca dan menulis. Lalu yang terakhir, nikmati fitur-fitur lainnya. Dan dalam Novelton ini ada banyak fitur-fitur lainnya, itu seperti audiobox, ruang diskusi, dan yang lainnya untuk pengalaman membaca yang lebih lengkap dan interaktif. Baiklah teman-teman, begitulah cara untuk mengakses Novelton. Bagian yang keempat. Genre sastra pada Novelton. Yang pertama ada cinta romantis. Novel dengan fokus pada kisah percintaan dan hubungan antara karakter utama. Kedua, ada fantasi, yaitu cerita-cerita yang menggambarkan dunia atau kejadian yang tidak mungkin terjadi dalam kehidupan nyata, seringkali melibatkan unsur-unsur magis atau dunia fiksi. Ketiga, fiksi modern, yaitu cerita-cerita yang mengangkat isu-isu aktual atau kehidupan modern dalam masyarakat saat ini. Keempat, ada thriller, yaitu novel-novel dengan plot yang mendebarkan dan penuh dengan ketegangan, seringkali menggambarkan aksi dan misteri yang mengaduk-aduk emosi pembaca. Kelima, ada horor,
Di Noveltoon biasanya mencakup cerita-cerita dengan tema-tema seperti hantu, misteri, kegelapan, dan ketegangan emosional. Itulah beberapa genre sastra pada Noveltoon. Bagian yang kelima. Selanjutnya, cara menjalankan fitur-fitur yang ada pada Noveltoon. Pertama, ada fitur chat. Kita membuka aplikasi Noveltoon dan masuk ke halaman cerita yang ingin kita baca. Lalu, cari tombol atau ikon chat yang menandakan fitur chat. Kita klik atau tekan tombol chat untuk membaca cerita melalui chat atau fitur seperti kita chatan di WA. Lalu yang kedua ada fitur poin dan koin. Masuk ke akun Noveltoon dan periksa saldo poin dan koin. 3. Fitur searching. Masuk ke dalam aplikasi Noveltoon dan temukan kotak pencarian di bagian atas atau menu navigasi. Lalu ketikkan nama penulis atau judul novel yang ingin kita cari. Lalu Noveltoon akan menampilkan hasil pencarian yang sesuai dengan kata kunci yang kita masukkan. Yang selanjutnya ada fitur kontribusi. Jika kita ingin berkontribusi sebagai penulis, lalu bukalah aplikasi Noveltoon dan periksa opsi atau menu untuk mengunggah cerita. Ikuti panduan untuk mengunggah naskah cerita, termasuk memberikan informasi tentang cerita dan penulis. Fitur ranking. Fitur ini dapat diperiksa di halaman ranking di aplikasi Noveltoon untuk melihat daftar cerita yang mendapati jumlah vote tertinggi atau merupakan karya baru yang populer. Yang keenam, fitur unduh. Buka halaman novel yang ingin kita unduh, lalu cari tombol atau ikon yang menandakan fitur unduh. Klik tombol tersebut untuk mengunduh novel ke perangkat kita. Yang ketujuh, fitur audio. Pilih cerita yang ingin kita dengarkan dalam bentuk audio. Nanti ada tombol atau ikon yang menandakan fitur audio tersebut. Silakan mengklik atau tekan tombol audio untuk memulai mendengar cerita dalam bentuk audio. Halo penggemar audiobook, khususnya Audiotoon lovers wherever you are. Jumpa kembali dengan saya Eti Sulistiowati yang kali ini akan membacakan satu kisah menarik yang berjudul Terpaksa Menikahi Tuan Muda. Yang kedelapan, fitur rak buku. Masuk ke dalam aplikasi Noveltoon kita, temukan atau cari menu rak buku atau library pada halaman utama menu navigasi. Dan setelah kita masuk ke dalam rak buku, kita dapat melihat koleksi buku-buku yang sudah kita baca atau yang ingin kita baca di kemudian hari. Yang terakhir ada fitur komunitas. Kita masuk ke aplikasi Noveltoon. Nanti di bagian tengah bagian bawah ada tanda tambah. Klik Writing Academy, maka akan muncul berbagai kursus kita seperti inspirasi, forum diskusi, dan grup chat. Klik tombol lomba menulis, maka akan muncul berbagai kontes menulis dengan tema-tema yang berbeda. Bagian yang keenam. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari Noveltoon. Kelebihan dari Noveltoon. Noveltoon memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya menjadi pilihan yang menarik bagi para pengguna yang menyukai bacaan digital. Yang pertama, beragam genre. Noveltoon menawarkan beberapa genre cerita seperti romantis, fantasi, komedi, thriller, dan masih banyak lagi. Yang kedua, ada interaksi antara pembaca dan penulis, seperti fitur chat dan ruang diskusi memungkinkan pembaca untuk berinteraksi langsung dengan penulis. Yang ketiga, ketersediaan fitur audiobook. Aplikasi Noveltoon menyediakan audiobook saat para pembaca merasa bosan dalam membaca suatu novel. Yang keempat, ada kontes dan lomba menulis. Noveltoon sering mengadakan kontes dan lomba menulis dengan hadiah-hadiah yang menarik agar mendorong penulis untuk menghasilkan karya yang berkualitas. Yang kelima, rekomendasi personalisasi. Berdasarkan informasi profil pengguna seperti usia dan preferensi bahasa, Noveltoon memiliki rekomendasi cerita yang sesuai dengan minat pengguna. Yang keenam, ada rating dan ulasan. Pengguna dapat memberikan rating dan ulasan terhadap cerita yang mereka baca. Yang ketujuh, akses gratis dan berbayar. Novel-novel pada aplikasi Noveltoon menarik dan ada yang dapat diakses secara gratis. Yang kedelapan, dukungan pendapatan untuk
penulis. Penulis dapat menghasilkan pendapatan dari karya mereka di Noveltoon melalui kontrak dan penghasilan per bulan berdasarkan jumlah bab dan kata yang ditulis. Yang ke-9 atau yang terakhir, tampilan Noveltoon sangat menarik minat pembaca. Kelemahan atau kekurangan dari Noveltoon. Meskipun Noveltoon memiliki banyak kelebihan, ada beberapa kekurangan yang perlu dipertimbangkan oleh pengguna. Yang pertama, konten berbayar. Meskipun Noveltoon menawarkan akses gratis untuk sebagai besar cerita, ada juga cerita berbayar yang memerlukan pengguna untuk membayar dengan koin atau poin. Yang kedua, kualitas konten bervariasi. Karena Noveltoon adalah platform yang terbuka untuk penulis amatir atau profesional, kualitas konten dapat bervariasi. Yang ketiga, tidak tersedia di semua negara. Noveltoon mungkin tidak tersedia di semua negara sehingga beberapa pengguna mungkin tidak dapat mengakses aplikasi ini tergantung pada lokasi geografis mereka. Yang keempat, keterbatasan fitur gratis. Fitur-fitur tertentu seperti fitur audiobook atau akses ke konten premium mungkin terbatas bagi pengguna gratis. Yang kelima, keterbatasan dalam ketersediaan genre. Meskipun Noveltoon menawarkan beberapa genre, ada memungkinkan bahwa beberapa genre tertentu tidak tersedia atau kurang representatif dibandingkan dengan yang lain. Yang keenam, tidak ada pilihan bahasa yang lengkap. Terlepas dari rekomendasi cerita berdasarkan preferensi bahasa pengguna, Noveltoon mungkin tidak memiliki pilihan bahasa yang lengkap untuk beberapa pengguna yang berbicara bahasa selain bahasa yang didukung. Yang ketujuh, tergantung pada koneksi internet. Ketika seorang pembaca akan menikmati sebuah novel, maka harus tersambung atau terkoneksi dalam jaringan internet agar bisa membaca cerita tersebut. Yang kedelapan, komunitas diskusi tidak selalu aktif. Meskipun ada fitur ruang diskusi atau komunitas diskusi, mungkin tidak selalu aktif atau berinteraksi secara teratur, terutama untuk cerita-cerita yang kurang populer. Yang kesembilan, yang terakhir, yaitu review cerita berlangsung lama. Review cerita dalam Noveltoon dapat berlangsung lama, menyebabkan ketidakpastian dalam mengakses bab terbaru dari sebuah cerita novel tersebut. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat.